Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Xiaotong selalu dihantui oleh kejadian itu, dan ada rintangan di dalam hatinya yang gak bisa diatasi. Saya pikir Anda sebagai pencetus harus memberikan penjelasan kepada ibu dan anak perempuan dan mereka yang meninggal. Cao Tianlei, kau terlalu sombong untuk berbicara seperti itu kepada komandan. Yang kiri berkata, jangan berpikir kau bisa begitu sombong hanya karena kau menyelamatkan kami. Seberapa banyak yang kau ketahui tentang pangkalan kelima? Yang kanan menambahkan, pada saat itu perimeter luar benar-benar hilang. Komandan gak punya pilihan lain selain menggunakan tindakan ini. Wuxuan membalas, apakah menembaki orang-orang yang gak berdaya dibutuhkan? Yang kiri menjawab, apa yang kau tahu Situasinya sangat mendesak. Ada banyak orang yang mengungsi dari luar. Dan kalau kita nggak menggunakan kekuatan untuk menekan mereka dan membiarkan mereka masuk, itu hanya akan menunda waktu terbaik untuk menutup pintu. Dan bahkan akan terjadi kerusuhan yang akan mengakibatkan lebih banyak kematian. Jadi itu harus cepat dilakukan. Nggak ada yang lebih tertekan daripada komandan untuk membuat keputusan seperti itu. Oke, jangan katakan apapun, Kapten Chow. Kalian benar. Sebagai perwira tertinggi di pangkalan kelima, tugasku adalah melindungi keselamatan orang-orang di pangkalan. Gak peduli apa kesulitannya dan alasan yang ada. Kita nggak boleh memalingkan orang yang melarikan diri untuk hidup mereka dan menyaksikan mereka mati. Saya meminta maaf kepada mereka yang meninggal. Dan si Komandan Chow pergi ke arah Xiaotong dan dia meminta maaf. Nona Chow, maafkan saya. Kong Yu berkata, oh ya, Kong Yu tuh pemimpin pelotongkong ya. Kong Yu berkata, ngomong-ngomong Kapten Chow, apakah Anda menemukan orang lain di lantai 18? Apakah Anda melihat Profesor Xiao? Tianli menjawab, biarkan dia yang menjelaskan ini. Guru, dia telah meninggal. Apa? Profesor Xiao mati? Sebelum guru meninggal, dia memintaku untuk membawa ini yang berisi semua informasi tentang penelitian virus serta temuan terbaru. Karena benar-benar rahasia, guru menghancurkan file aslinya di komputer setelah transmisi. Jadi hanya ada yang ini. Informasi ini sangat penting sehingga mungkin menjadi kunci untuk mengatasi virus. Ketika situasi stabil, aku secara pribadi akan mengirimkannya kepada para pemimpin pemerintah pusat. Kita melihat nih, di CCTV, tiba-tiba ada banyak sekali nih monster-monster zombie gitu. Ini nggak baik. Begitu banyak serangga tiba-tiba datang di luar gedung. Mereka melihat ternyata semua gedung, waduh gila baik banget tuh serangganya. Mau yang di lantai, di tanah, ataupun yang terbang tuh mengelilingi gedung semuanya. Ini sangat banyak. Apa yang terjadi? Kenapa semua serangga ini datang ke sini? Wuxuan berkata, apa suara tembakan menarik mereka? Kong Yu merespon, enggak, serangga mutan ini memiliki wilayah mereka sendiri. Beberapa dari mereka bahkan berada di zona 3 dan gak ada cara tembakan yang bisa mencapai sejauh itu. Apapun alasannya, kita harus menghentikan mereka sekarang. Setelah ini banyak dari mereka akan masuk ke gedung. Kita gak akan pernah bisa melawan, petugasnya berkata. Tapi jumlah kita hanya sedikit dan kita hampir kehabisan bahan bakar. Jadi mustahil untuk membunuh begitu banyak dari mereka. Itu aku punya solusinya. Apa solusinya? Simona menjawab. Dari segi jumlah,
tentu saja nggak ada peluang untuk menang melawan mereka dengan fisik biasa. Tetapi jika kita bisa memusatkan serangga ini bersama-sama, kita bisa membunuh mereka sekaligus dalam satu serangan. Sekaligus, murid, apa yang kau bicarakan? Apa kau pikir mereka akan mendengarkan kita dan melakukan apapun yang kita katakan untuk mereka lakukan? Aku bisa mengetahui dari usiamu bahwa kau nggak bisa diandalkan. Jadi jangan buang-buang waktu. Xiaotung membalas, orang tua bau, kenapa kau begitu kejam? Hah? Orang tua bau? Kau petugas apanya? Hanya duduk di tempat-tempat tinggi dan memberi perintah. Apakah kau pernah membunuh serangga atau menyelamatkan seseorang? Mona bisa melihat kelemahan lebah mutan dan dia bisa membakar laba-laba mutan hingga garing. Kalau kau bisa melakukannya, silakan aja. Jangan berdebat. Kau tenang aja. Udah, teruslah berbicara. Aku telah membantu guru untuk melakukan eksperimen dan aku telah membantu mengatur data. Aku ingat bahwa salah satu temuan itu seperti ini. Setelah suatu organisme terinfeksi oleh virus, meskipun sebagian besar gennya bermutasi, beberapa tidak berubah. Seperti halnya serangga, mereka masih memiliki sifat fototaksis dan sangat sensitif terhadap bau tertentu. Kita bisa menggunakan cara-cara itu untuk memusatkannya dan membawanya ke tempat lain. Kong Yu berkata, iya, serangga suka terbang ke arah cahaya. Kita bisa menggunakan cahaya untuk menarik serangga. Xiaotong merespon, tapi ini belum malam, cahaya nggak akan ampuh. Kita bisa menggunakan suara. Penelitian telah menemukan bahwa serangga mutan tertarik pada suara-suara tertentu. Dan kita bisa mengumpulkan dengan mengatur suara pada frekuensi itu dan memperkuatnya dengan peralatan. Wuxuan berkata, tapi bahkan jika itu berhasil, bagaimana caranya membunuh begitu banyak serangga sekaligus? Ada tempat untuk mengimplementasikan rencana ini. Nah, di sana, bangunan berata merah itu adalah depot minyak terbesar di pangkalan. Selama serangganya dipikat di bawah kapal tanker, kita bisa membuang bahan bakar dan membakar semuanya ke tanah dengan api. Orang yang dikirim merespon, tetapi lantai bawah sudah dikelilingi oleh serangga dan gak mungkin untuk dilalui. Bagaimana caranya kita tahu tanpa mencoba? Monan, suara seperti apa yang kau katakan? Mona menjawab, aku memilikinya di ponselku. Ini suaranya. Lalu diputer nih. Cao Tianle berkata, Wuxuan, apakah ada kabel baja di peralatan? Wuxuan menjawab, iya, tetapi kabel baja terpanjang adalah 500 meter. Hanya cukup untuk mencapai gedung terdekat. Itu cukup. Kita melihat nih, Tianle mengeluarkan sebuah crossbow. Itu panahnya tuh panah ini tembaganya tuh. Terus panahnya ditembak ke gedung sebelah. Jadi kayak mau dibuat jembatan mungkin ya. Lalu Tianle memegang nih talinya. Tiba-tiba ada yang berkata, berhenti. Kita nggak bisa membiarkannya pergi. Lalu muncul nih Lei Pao. Hah, dewa itu buta. Bajingan ini belum mati. Lei Pao, beraninya kau kembali. Komandan Chow berkata, Brigadir Lei, apa yang terjadi? Lalu Kong Yu berbisik nih. Komandan Chow berkata, meskipun kau berasal dari pemerintahan pusat, kau nggak memiliki hak untuk hanya menembak dan membunuh tentara dari pangkalanku. Aku pribadi akan melaporkan apa yang telah kau lakukan. Sekarang tolong minggir dan jangan ganggu kami. Bukankah itu karena kau, pemimpin peleton Kong, gak memiliki mata? Kau nggak hanya mengakui musuh sebagai teman, melanggar perintah militer, tetapi juga bergabung dengan musuh untuk mengikat dan memenjarakanku dan bawahanku. Kau mencoba untuk membunuh kita. Aku menduga bahwa kau adalah pengkhianat di pangkalan. Hei, Brigadir Lei, jangan memfitnah. Lei Pao membalas, buktinya udah jelas. Baru aja aku melihat seorang pria dan seorang wanita mencuri komputer dan data Profesor Xiao dari pusat biokimia. Mereka secara pribadi mengakui bahwa mereka lah yang melancarkan serangan burung-burung mutan ke pangkalan. Mereka juga mengatakan bahwa berkat bantuan Cao Tianle dalam membuka kunci A, mereka bisa masuk. Mendengar arti dari kata-kata kedua orang itu, sudah ada musuh yang menyusup ke pangkalan dan akan segera ada tindakan lebih lanjut. Tianle membalas, kau tahu bahwa aku nggak akan membiarkan kamu pergi. Jadi untuk bertahan hidup, kau mengarang cerita semacam ini. Sangat imajinatif, memalukan bahwa kau seorang prajurit. Kau harus pergi menulis novel aja. Apa kau berani mengatakan bahwa kau nggak tahu wanita itu bernama Hong Yue? Hong Yue, lihat, kau emang mengenal mereka? Hah? Tianle membalas nih, aku tahu seseorang bernama Hong Yue, tapi aku nggak ada hubungannya dengan dia. Dan yang dia bicarakan nggak ada hubungannya denganku. Komandan, tolong percayalah. Gak ada waktu untuk menunda sekarang. Aku akan menjelaskannya dengan jelas ketika aku kembali. Lei Pao berkata nih, kita nggak bisa membiarkan dia pergi. Dia pasti bertemu dengan kaki tangannya dan memusnahkan tempat ini. Komandan Chow, kalau kau membiarkan harimau kembali ke gunung, itu akan membunuh semua orang di sini. Apa kau bisa mengambil tanggung jawab ini? Hei, itu serangga itu masuk. Kita melihat nih, serangga-serangganya mulai masuk dalam gedung. Aku akan menyelidiki apa yang kau katakan. Tapi sekarang, aku memutuskan untuk mempercayai Kapten Chow. Kau, atau terlepas dari rencana Kapten Chow, apakah kau memiliki cara yang lebih baik untuk menyelesaikan krisis saat ini? Tianle maju nih. Jangan khawatir, aku gak akan pergi selamanya. Masalahku denganmu masih belum diselesaikan. Wuxuan, petugas Ye, lindungi aku. Siap.
kita melihat nih Chow Fang menggunakan borgol tuh untuk bukan berselancar, kayak ngayun gitulah untuk jalan pergi ke gedung sebelah. Kayak apa ya? Kayak Flying Fox tuh, kayak Flying Fox. Dan Tianlei melewati para lebah mutan. Hah, itu datang. Hei, lindungi aku! Kita melihat nih, petugasnya dan juga Wuxuan menembaki para lebah. Dan Chow Fang berhasil nih memanjat di gedung sebelah. Tapi serangga-serangga itu dengan cepat langsung memanjat nih. Lalu Tianlei mengeluarkan bom. Dan bomnya pun meledak nih. Dan para serangga mati. Dan Tianlei langsung memanjat. Dan dia berhasil nih. Dia berhasil! Komandan Chow berkata, Kong Yu, segera pergi ke lantai pertama untuk pertahanan yang solid. Gak peduli apapun, kau gak bisa membiarkan serangga memasuki gerbang. Wakil Kapten Wu, bawa orang-orang ke garasi bawah tanah. Siapkan semua mobil yang tersedia. Dan setelah serangga pergi, atur yang selamat untuk mengungsi segera. Siap! Kita melihat Tianlei naik ke atas genteng. Tianlei jalan masuk. Nah, ini dia. Lalu Tianlei menggunakan HP milik Simonan yang ada suara tadi tuh, terus diputer nih ke speaker, dan speakernya menyala. Dan serangga-serangga itu bereaksi dan langsung pergi ke arah gedung Tianlei ini semuanya serentak. Begitu banyak serangga yang berkumpul bersama-sama. Ini benar-benar hebat. Tapi serangga tetaplah serangga. Dari sudut pandang ini, kalian terlihat kecil dan gak berbeda dari sebelumnya. Dengan kapasitas otaknya, kalian mungkin gak akan pernah tahu bahwa penguasaan api adalah kekuatan yang sesungguhnya. Dan pasti pemenang terakhir. Dan Tianlei langsung menarik lever. Dan minyak-minyaknya mulai keluar tuh, mulai membanjiri para serangga. Lalu korek apinya tuh dilemparkan dan mulai membakar para serangga. Itu terbakar. Hebat, Kapten, dia melakukannya. Kapten Chow, silahkan segera kembali. Kami siap untuk evakuasi. Baik, aku akan kembali. Tapi tiba-tiba ada yang mendatangi Chow Tianlei nih. Dia berkata, aku gak percaya kau bisa memikirkan menggunakan suara untuk menarik serangga. Hah? Kita melihat ada seorang sosok misterius. Chow Tianlei, kau benar-benar memiliki beberapa trik di lengan bajumu, under your sleeve. Tapi karena ditranslate lengan bajumu. Aku gak percaya kau bisa berpikir untuk menggunakan suara untuk menarik serangga. Chow Tianlei, kau emang memiliki banyak trik. Siapa kau? Kita melihat nih, Tianlei maju menyerang, tapi orang itu tiba-tiba menghilang dan langsung berpindah tempat. Chow Tianlei menyerang lagi nih, tapi dia menghilang lagi. Jangan buang-buang energimu. Kau gak akan mampu menyakitiku. Dan ada banyak tuh kage bunsinnya tuh. Dalam hati Chow Tianlei, ini hologram. Tubuh asli orang ini gak ada di sini. Siapa kau? Bagaimana kau tahu namaku? Dia menjawab, menghancurkan kediaman keluarga Xia, mengusir gelombang zombie Yu Chou, menyelamatkan anak yatim piatu, dan merebut ladang gandum Mounan. Kau sangat luar biasa. Sulit bagi orang untuk gak tahu. Kau tahu banyak tentangku. Tentu saja, aku telah mengamatimu. Meskipun aku memiliki banyak ahli di bawahku, gak ada yang sekuat kamu. Bahkan setelah mengintip kekuatan inti kristalnya dan mengubah tubuh mereka. Dalam hati Tianlei, inti kristal transformasi. Tianlei bertanya, kau dari organisasi misterius itu? Tampaknya Shen Xingwen memberitahumu beberapa hal. Dalam hati Tianlei, mungkinkah Lepao nggak berbohong? Dan orang-orang inilah yang berada di balik jatuhnya pangkalan tersebut. Karena mereka bisa mengandalkan burung mutan, mungkin barusan serangga-serangga itu tiba-tiba menyerbu keluar dan berkerumun bersama ke gedung laboratorium. Apakah mereka berada di bawah kendalimu? Kamu nggak harus terkejut. Bahkan kau bisa berpikir menggunakan suara untuk menarik serangga. Itu nggak terlalu mudah bagiku. Serangga ini hanya makhluk mutan terendah. Selama kau menggunakan otakmu, ada ratusan cara untuk menghadapi mereka. Hanya orang-orang bodoh di militer yang akan duduk diam, terlalu tunduk untuk melayani mereka dengan kemampuanmu. Sangat disayangkan. Jadi bergabunglah dengan organisasiku. Bergabung ke organisasimu. Iya, selama yang kau inginkan, aku bisa memberikan kekuatan lebih banyak dan memanfaatkan bakatmu dengan lebih baik. Tianlei membalas, boleh, tapi aku memiliki syarat. Aku takut kau gak akan berani menyetujuinya. Si orang misterius itu berkata, beritahu aku, gak ada syarat yang gak bisa aku setujui. Itu adalah keluar dari hologram ini dan biarkan aku menempatkan kapak di kepalamu. Kita melihat nih, Chow Fang menyerang dan dia menghilang. Aku tahu kau gak akan mengatakan iya dengan mudah. Tetapi kalau kau ingin menyelamatkan dunia, ini adalah satu-satunya pilihan Anda. Memutilasi manusia, bereksperimen pada orang yang hidup. Dan kau masih berani berbicara tentang menyelamatkan dunia. Apa kau menganggapku bodoh, ha? Orang itu membalas, kau salah. Itu bukan mutilasi, itu memberi mereka hidup baru. Sama sepertimu. Hah? Aku? Kemungkinan kau gak memiliki memori yang baik. Hanya 3 tahun sejak virus pecah. Dan kau telah lupa bahkan dirimu yang lama. Kemudian izinkan aku untuk mengingatkanmu. Kita ini sedikit flashback nih. 3 tahun yang lalu, kau hanyalah seorang siswa miskin yang gak punya apa-apa. Kau dibully oleh teman sekelasmu di sekolah dan dihina di depan umum oleh guru karena kau gak bisa membayar uang sekolah. Kau bahkan takut untuk mendapatkan gadis yang kau suka. Tapi setelah kiamat pecah,
kau mendapatkan kekuatan besar. Kau lolos dari Yichou, lalu ke pangkalan 6, membunuh zombie dan mengumpulkan teman di sepanjang jalan. Dikelilingi oleh wanita cantik, kau telah menjadi pahlawan di seluruh pangkalan negara bagian. Mereka yang punya kekuasaan tinggi selalu menyambutmu dengan senyuman. Tapi di mana mereka ketika kau diintimidasi dan kelaparan? Ingat, gak peduli sebelum kau sekarang, spesies manusia gak pernah berubah. Kalau kau memiliki kekuatan, kau bisa memiliki segalanya. Tapi kalau kau nggak memiliki kekuatan, kau nggak berharga. Martabak. Martabat, kepribadian, sama seperti sampah di pinggir jalan. Bisa diinjak secepatnya. Keegoisan, kebodohan, keserakahan, kedengkian, rasa rendah diri. Ini nggak disebabkan oleh virus. Bahkan tanpa wabah akhir dunia pun, manusia udah nggak memiliki harapan. Dibandingkan dengan zombie, mereka adalah kanker terbesar dunia. Untuk menyelamatkan dunia, kita harus menghancurkan sepenuhnya semua yang ada. Dan sekarang adalah waktu terbaik untuk melakukannya. Hah? Apa kau mencoba untuk membiarkan virus ini membunuh semua manusia? Orang itu menjawab, enggak. Yang ingin kulakukan adalah menggulingkan tatanan kekuasaan yang ada dan menciptakan dunia baru. Di sana, nggak ada hambatan kelas. Semua orang sama dan bahagia. Dan anak-anak yang telah diubah, semuanya dipilih dan dibina dengan cermat olehku. Aku telah memberi mereka kekuatan untuk naik di atas rata-rata dan merupakan suatu kehormatan bagi mereka untuk menjadi yang pertama aku pilih. Ayo, Zhao Tianlei, orang sehebat kamu seharusnya bergabung dengan kami. Mari, ciptakan dunia baru bersama-sama. Bergabunglah dengan kami dan mari menciptakan dunia baru bersama. Itu benar-benar pemikiran penjahat klasik. Mengatakan semua alasan besar itu hanya alasan untuk ambisimu. Terus terang aja, aku hanya ingin menjadi penguasa sendiri. Orang itu membalas, sepertinya kau masih belum mengerti. Sayang sekali, tapi aku masih ingin berterima kasih atas bantuanmu. Apa maksudmu? Pangkalan 5 adalah kota industri pertama sebelum Leishi yang memiliki sistem pertahanan dan fasilitas energi terkuat dan menyimpan hampir setengah dari total baja dan bahan bakar di negara ini. Siapa aja yang bisa mengambil tempat itu setara dengan menjadi yang terkuat. Aku berusaha keras dalam pertempuran ini. Sayangnya rencana burung mutan itu gagal. Awalnya butuh waktu bagi orang-orangku untuk datang. Dan terima kasih karenamu prosesnya lancar. Segera tempat ini akan menjadi milikku. Hah? Lalu kita melihat nih, tiba-tiba kayak tertutup gitu tuh langitnya tuh. Itu Wuxuan, pertahanan Kuba akan segera terbuka. Oh, dibuka guys lebih tepatnya. Oh ya nih, dari tutup ke buka. Wuxuan, pertahanan Kuba akan segera terbuka. Cepat, bawa semua orang untuk bersembunyi sekarang. Kita melihat nih, pertahanannya terbuka dan burung-burung mulai semuanya masuk. Orang itu berkata, kalau kau berhasil hidup, kita akan bertemu lagi. Dan orang itu menghilang. Brengsek. Dan Tianlei langsung bergegas lari nih. Kita melihat ada beberapa truk. Burung-burung itu mulai menyerang nih ke arah truknya. Kok. Ternyata di dalam truk kontainer itu ada orang-orang nih, warga biasa yang mencoba diselamatkan. Jadi masuk ke truk biar bisa kabur. Dan Lei Pao di borgol, jadi dia nggak bisa kabur. Lei Pao mencoba untuk melepaskan borgolnya. Lalu petugasnya mengambil pistolnya nih dan menodongkannya ke kepala si Lei Pao. Tenanglah, jangan coba-coba untuk melarikan diri. Orang-orang di dalam truk-truk itu, para prajurit, memulai menembaki para burung yang menyerang. Beberapa tumbang nih. Tapi ada juga burung yang sangat besar dan langsung menyerang satu truk nih. Dan truk itu langsung terguling dan langsung meledak. Itu adalah burung mutan raksasa. Ayo, lewat sini. Dan mereka karena dihadang oleh burung raksasa tadi, mereka akhirnya belok kanan nih. Jadi mereka ganti rute. Dan di rute itu kan jadi kayak jalannya makin kecil tuh. Dan burungnya mulai berkumpul di depan tuh. Ada burung mutan di depan. Dan aku nggak bisa melaluinya. Apa yang harus kita lakukan? Komandan Cho berkata. Wakil Kapten Wu menyerah di sini dan evakuasi menuju menara pengawal. Ada jalan rahasia di sana untuk meninggalkan pangkalan dari bawah air. Komandan Cho melanjutkan nih. Karena tujuan musuh adalah merebut pangkalan, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan pergi. Yang kiri berkata, pangkalan nomor 5 adalah tempat kita. Bagaimana bisa kita memberikannya begitu aja? Yang kanan menambahkan, dan melakukan evakuasi tanpa izin dari atasan dapat dihukum oleh hukum militer. Yang tengah berkata, benar, kami akan melawan mereka. Pangkalan telah jatuh. Kami adalah tentara, kami nggak akan kalah. Tetapi masih banyak orang yang selamat. Kita nggak bisa membiarkan mereka berkorban lagi. Dan data profesor terkait dengan masa depan seluruh manusia itu nggak boleh hilang. Nggak ada jalan lain sekarang. Aku akan mengambil segala tanggung jawab. Wakil Kapten Wu. Oke, dipahami. Saudara Lei, komandan telah memutuskan untuk mengevakuasi. Kita akan bertemu di menara pengawas. Laksanakan perintah. Evakuasi sekarang. Siapa? Dan mereka mulai mengevakuasi nih. Nah, sementara komiknya mentok lagi guys. 2 video berarti ya. 2 video hampir lah yang ini. Seperti biasa, kalau ada lanjutannya, pasti Mimin lanjut. Tungguin aja next episode-nya. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!